Selamat, Anda sudah hingga tahap ini. Namun, apakah kamu sudah tahu kalau kamu sudah mengambil ide yang tepat? Pertimbangan paling berisiko apa yang telah Anda lakukan hingga percaya bahwa ide Anda telah sukses? Pertimbangan paling berisiko yang telah dipikirkan perlu diuji, baik pekerjaan yang dilakukan pada skala organisasi manapun, agar tidak membuang waktu dan sumber daya dan meningkatkan kemungkinan berhasil dari sesuatu yang tidak pasti dan berisiko. Jadi, bagaimana cara menemukan pertimbangan yang paling berisiko? Kita masuk dalam bagian step by step, di mana pada tahap ini, before you start, pastikan Anda sedang berada di dalam ruangan telah kondusif dan telah memiliki semua pada checklist di ini. Pada yang pertama, menggambarkan atau mencetak kanvas pada kertas besar. Yang kedua, siapkan sticky notes dan markers. Dan yang ketiga, sediakan waktu 45 menit. Dan yang terakhir adalah, bawa kanvas yang sudah pernah diisi sebagai bantuan untuk mendapatkan asumsi. Setelah kita mempersiapkan bahan-bahan yang telah dibutuhkan pada tahap sebelumnya, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu finding the riskiest assumption. Pada tahapan ini akan terbagi menjadi poin, yaitu sebagai berikut. Yaitu poin yang pertama adalah menemukan pertimbangan paling berisiko, karena merupakan hal yang selalu tidak mudah, sehingga diperlukan diskusi dengan tim untuk menentukan salah satu dari pertimbangan tersebut. Kemudian, poin yang kedua adalah proses penemuan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tools secara visual, sehingga mampu mengarahkan kita dan tim untuk menemukan hal yang dibutuhkan mengenai pertimbangan yang paling berisiko. Kemudian ada poin ketiga, yaitu selalu ingat bahwa ide kita merupakan sebuah menara besar di mana seluruh batu-bata yang digunakan merupakan pertimbangan. Ketika pertimbangan tersebut paling berisiko merupakan batu bata pada fondasi terbawah, dan ketika hal tersebut tidak dapat ditemukan secara pasti, hal itu tersebut mampu merobohkan ide kita. Namun, pertimbangan yang tidak berisiko sebagai batu bata pada fondasi atas tidak akan mempengaruhi menara besar kita, yaitu ide. Kemudian ada poin keempat yang terakhir, yaitu selalu temukan pertimbangan yang paling berisiko tersebut pada setiap ide kita yang dianalogikan sebagai menara, agar tidak terdapat kegagalan yang mampu merobohkan ide yang telah dibuat. Lalu, identify your assumption. Agar dapat mengidentifikasi pertimbangan, Anda dapat menggunakan dua pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah, apa pertimbangan kamu terhadap ide? Kemudian yang kedua adalah, pertimbangan apa yang membuat kamu tidak yakin terhadap ide? Pada tahapan ini, dapat dilakukan dengan menulis seluruh pertimbangan. Kemudian Anda menggunakan sticky notes yang telah disiapkan melalui pandangan kita dari segala arah, namun jangan ditempel. Kemudian, map your assumption. Setelah menulis setiap pertimbangan pada sticky notes, tempel pertimbangan yang diyakini tersebut pada bagian tengah kanvas terlebih dahulu. Kemudian, arrange your assumption atau tahapan kelima. Pada tahapan ini, terdiri dari 3 langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, lakukan diskusi untuk mengetahui alasan kenapa kita atau anggota lain menempatkan setiap pertimbangan pada kanvas. Kemudian yang kedua, pertimbangan tersebut dapat dipindah dari bagian tengah menuju pada bagian yang menunjukkan pertimbangan yang paling berisiko. Dan yang ketiga, lakukan diskusi untuk memastikan apakah semua orang setuju terhadap penempatan yang diberikan. Kemudian penempatan tersebut, penempatan yang tidak berisiko di atas, dan yang penempatan yang paling berisiko berada di bawah. Setiap orang sendiri mampu memindahkan setiap pertimbangan sesuai pemikiran mereka masing-masing. Kemudian dari posisi tersebut, dari pertimbangan yang paling tidak pasti dapat ditempatkan di bagian tengah. Kemudian tahapan berikutnya yaitu fundamental assumption. Setiap pertimbangan yang ditempatkan baik di bagian atas maupun bagian bawah dapat dilihat, di mana diskusikanlah dengan anggota kelompok pada pertimbangan apa yang paling berisiko dan bersifat fundamental. Kemudian ada tahap selanjutnya, yaitu describe your riskiest assumption. Lakukan diskusi dengan kelompok untuk mengetahui seberapa penting pertimbangan tersebut terhadap ide, baik dari kapan pertimbangan tersebut benar-benar berisiko, kemudian apakah pertimbangan ini bergantung dengan hal lainnya. Lalu setelah kita melakukan seluruh tahapan ini, maka kita dapat beberapa poin, yaitu yang pertama, menemukan satu pertimbangan yang paling berisiko. Yang kedua adalah mampu menjelaskan pertimbangan yang paling berisiko dalam ide dan sudah ditemukan. Dan yang ketiga adalah tahapan selanjutnya, yaitu mampu mencoba melakukan eksperimen kanvas. Kemudian, kita masuk pada bagian tools overview dari riskiest assumption canvas, di mana yang pertama yaitu taruh setiap pertimbangan yang kamu temui di bagian pertengahan dari kanvas. Lalu,
Dari setiap pertimbangan yang hanya memiliki kemungkinan pengaruh paling kecil terhadap kesuksesan ide atau sudah pernah divalidasi, dapat ditempatkan di bagian paling atas. Dan yang terakhir yaitu, pertimbangan yang dirasa paling beresiko ditempatkan di bagian paling bawah. Hal tersebut karena, pertimbangan beresiko merupakan pertimbangan yang hanya memiliki satu, dan paling memiliki dampak terbesar terhadap kesuksesan ide kita.